Dia ada seorang laki-laki yang sudah mati 14 hari namanya Lazarus. Dia memohon kepada Allah di hadapan orang-orang ini. Aku engkau yang utus. Lazarus bangun. 14 hari dia bangun keluar. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Kita akan bahas kembali soal Kainama. Yang mana Kainama mengatakan Yesua Hamashiach itu orang sakti. Benar. Kenapa? Karena dia Tuhannya sakti banget. Tapi ada beberapa detail yang dia sampaikan tuh keliru. Dan itu tidak mempresentasikan dirinya yang adalah dokter dari Israel Haifa, guys. Ya, nanti saya penasaran sekali ya kalau saya bisa pergi ke Israel gitu kan, ada dana ke Israel, saya akan cari itu kampusnya itu. Saya mau tanya ini orang ini bener pernah kuliah di sini apa enggak gitu. Ya tapi ya nantilah. Tapi saya yakin suatu saat saya pasti akan bisa pergi ke Israel. Tapi belum sekarang cuy, belum sekarang. Masih banyak kebutuhan. Oke, kita nonton aja videonya. Kita langsung aja cek videonya. Yeshua Hamasiak ini adalah orang sakti. Ustaz. Dan seluruh tanah dari mulai Gaza, Hebron, terus sampai keluar sana ke apa yang dibilang Tel Balat atau tepi barat. Itu semua orang tahu bahwa Kristus ini bukan orang sembarangan. Siapa coba yang berani paku dia? Logikanya kan gitu. Dan Bible menerangkan itu bahwa kejadian penyaliban tidak pernah terjadi. Dia ada seorang laki-laki yang sudah mati 14 hari namanya Lazarus. Dia memohon kepada Allah di hadapan orang. Sampai di sini saya sempat kaget tadi, dia sebenarnya ini nggak saya persiapin ya bagian ini, tapi saya ketika dengar baik-baik detail, dia mengatakan Yesus itu sakti, sehingga siapa yang berani salibkan dia. Makanya di Bible itu dibilang tidak ada kisah tentang penyaliban Yesus. Kayak nama, kita dengar lagi. Saya mau pastikan dulu sekali lagi. Tel Balat atau tepi barat. Itu semua orang tahu bahwa Kristus ini bukan orang sembarangan. Siapa coba yang berani paku dia? Logikanya kan gitu. Dan Bible menerangkan itu bahwa kejadian penyaliban tidak pernah terjadi. Tuh kan. Dia bilang Bible menerangkan bahwa kisah penyaliban itu tidak pernah terjadi karena menurut Kainama ini bahwa Yesus itu sakti. Siapa yang bisa salibkan dia? Wah, kacau nih Kainama. Dalam Alkitab itu jelas disampaikan Yesus itu disalibkan. Yesus itu disalibkan. Jelas dalam Alkitab, tidak ada dalam Alkitab dibilang Yesus tidak disalibkan. Semua berkata bahwa Yesus itu disalibkan. Itu jelas. Itu jelas 1000%. Jadi nggak usah nipu-nipu kayak nama. Percuma, penipuanmu itu udah banyak sekarang media yang bisa meng-cross check sendiri kebenarannya. Oke, yang menarik lagi dalam bagian ini yaitu dia mengatakan Lazarus mati 14 hari atau 12 hari gitu. Kita dengar aja ya. Dia ada seorang laki-laki yang sudah mati 14 hari namanya Lazarus. Dia memohon kepada Allah di hadapan orang-orang ini. Aku engkau yang utus. Lazarus bangun. 14 hari dia bangun keluar. Mati dan wangi harum gitu, dan apa kafannya nggak rusak. Ada anak kecil 12 tahun meninggal, lalu dia pegang tangannya, dia bilang talitakum. Nah, kita Bangunlah, ulang, engkau yang anak perempuan kecil, kita talitakum. ulang. Bangunlah. Dia yang sudah mati 14 hari namanya Lazarus. Sabar Jadi- Kenam, sabar. Dia ada seorang laki-laki yang sudah mati 14 hari namanya Lazarus. Dia memohon kepada Allah di hadapan orang-orang ini. Aku engkau yang utus. 14 hari guys. Nah, kita akan bahas ini tapi kita habisin dulu ya ini ya videonya. Lazarus bangun. 14 hari dia bangun keluar. Mati dan wangi harum gitu, dan apa kafannya nggak rusak. Ada anak kecil 12 tahun meninggal, lalu dia pegang tangannya, dia bilang talitakum. Bangunlah, engkau yang anak perempuan kecil, talitakum. Bangunlah. Bangun dia. Semua orang tahu dia jalan di atas kepala orang. Jalan sambil berbicara gitu tentang ini doaku ajarkan kepadamu. Namanya doa yang kaosnya dipakai sama anek. Ya, di situ Kainama mengatakan 14 hari Lazarus mati, 14 hari. Ini loh, ini sama kayak dia bilang Yesus nggak disalibkan dalam Bible, dia bilang di Bible 14 hari Lazarus bangkit. Nah, ini jelas sesuatu yang aneh, bin ajaib, dan ini jelas yang tipu-tipu. Oke, kita langsung aja bahas bagian ini dalam ayat Alkitab. Itu sebenarnya kisahnya dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai 44 karena panjang banget. Saya bahas ayat beberapa saja, nggak semuanya. Oke, ayat 6 ya. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jadi setelah Yesus tahu Lazarus dia sakit parah,
Yesus tidak langsung datang untuk menyembuhkan, tapi Yesus tahan dulu 2 hari. Ya, murid-muridnya komplain, "Wih, ngapain tahan 2 hari Tuhan Yesus?" Tapi Yesus punya pertimbangan sendiri karena dia Allah kan. Ya dia suka-suka dia mau datang kapan. 2 hari dan ternyata Lazarus mati. Matinya berapa? Kalau kita lihat di bagian ini ternyata di ayat yang ke-17. Sorry. Ya benar. 17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Jadi Yesus mendapati Lazarus ternyata sudah mati 2 hari. 4 hari. 2 hari lagi. 2 hari Yesus tahan. Dan kemudian ternyata setelah datang Lazarus sudah mati 4 hari. Ya kemungkinan mungkin perjalanannya agak jauh kali ya. Bisa jadi seperti itu. Atau sebenarnya Yesus ketika datang mungkin dalam perjalanan ada pelayanan apa lagi. Kemudian pokoknya didapetin 4 hari. Di dalam bagian ini tidak ada data ya mengatakan bahwa Lazarus matinya 14 hari. Data satu-satunya yang kita dapat Yesus mati 14 hari yaitu dari Kainama sendiri. Jadi Pak Kainama itu yang mengatakan bahwa Yesus mati 14 hari. Ya ini itu jelas sesuatu yang keliru yang wajib luruskan. Oke, Yesus sakti itu memang benar. Kenapa kok bisa? Karena Yesus adalah Allah. Itu yang dipertanyakan sama para murid sebenarnya. Nah, di dalam ayat 41 dikatakan, mereka menjadi sangat takut. Ya karena saking saktinya ya. Makanya dikatakan mereka sorry, saya salah ini. Ini di sini. Mereka sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Weh, mana ada orang bisa hentikan badai dengan bilang tenang, tenang. Wih, tenang danau itu. Makanya orang-orang pada waktu itu kaget. Wih, siapa orang ini? Kok bisa dia sampai melakukan hal-hal semacam itu? Siapa orang ini? Nah, pasti orang sakti nih kan gitu kan. Kebal bacok aja dibilang orang sakti, padahal ya nggak tahu. Nah, kita lihat di sini kenapa kok sampai Yesus bisa menenangkan badai? Siapa gerangan orang ini? Dijawablah sama Petrus, iya kan? Di dalam pengakuan imannya. Kalau kita lihat ini sebenarnya perikop setelah Markus 4 tadi ya. Ini Markus 5 ayat yang ke-7. Dan dengan keras ia berteriak, ini bukan Petrus ya. Ini ketika Yesus mau melepaskan setan dari orang ya. Jadi kerasukan pada waktu itu. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku. Nah, Yesus ini siapa? Anak Allah yang maha tinggi, pantas dia sakti. Dia Allah yang jadi manusia, dia anak Allah. Pantas dia sakti, yang karena dia anak Allah, dia adalah Tuhan, makanya dia sakti, mandraguna. Ya kalau nabi-nabi kan nggak bisa. Nabi itu mungkin, maksudnya ini saya bicara nabi Kristen ya. Dalam Kristen kan nabi-nabi biasanya disuruh Tuhan. Terus dia doa 1-2 lah kesaktiannya keluar. Tapi Yesus tuh suka-suka dia. Dia mau bikin di sini, mau bikin di sana, di mana. Karena dia adalah Allah. Karena memang dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Nah, Petrus juga memahami ini. Makanya Yesus menyampaikan pengakuan imannya. Iya kan? Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-15, Matius 16 ayat 15, katakan, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapa aku? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus mengakui Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sedangkan orang-orang kan bilang Yesus nabi kayak ini kan. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Dipikir para nabi. Padahal Yesus sendiri itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Jadi ya jelas nggak bisa lah kalau Anda menganggap Yesus ini cuma nabi. Dia sakti mandraguna cuy. Dia hebat. Makanya wajar aja kalau dibilang bahwa Yesus ini adalah anak Allah yang maha tinggi. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya dan kita sudah tahu ya bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. God
be with you all.